Shalom Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di malam yang indah ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara kesaksian mujizat. Kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menampilkan yaitu para jemaat Tuhan yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita bersyukur di gereja Tiberias banyak kuasa mujizat dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Dan hari ini, malam ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian mujizat dari jemaat Tuhan, yaitu Pak John Panggabean, bagaimana disembuhkan dari sakit autoimun, bahkan bebas dari, yaitu harusnya tidak boleh kena matahari saudara, tapi karena kuasa mujizat Tuhan, sembuh autoimun, bisa kena sinar matahari dan bebas dari kelumpuhan. Langsung saja kita jumpai Pak John Panggabean. Selamat malam Pak John. Selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar? Luar biasa. Puji Baik Tuhan. sekali Tuhan itu. Sehat ya Pak? Sehat Pak. Puji Tuhan. Boleh silakan gimana Pak Ya. kesaksiannya? Shalom semua. Shalom. Ada sukacita. Amin. Tuhan sungguh luar biasa. Saya 2 tahun sakit. Saya sangat sibuk saat itu. Jujur. Saat itu 2 tahun sebelum sakit saya di puncak daripada karir saya. Ya maaf, saya seorang advokat di Jakarta ini. Sungguh luar biasa Tuhan memberkati saya, setelah saya setia saya diberkati. Tetapi kesetiaan itu harus tetap kita pelihara. Setelah saya sibuk, baik di komunitas saya sebagai ketua umum saya, PAM saya Panggabean, saya ketua umum 8 tahun. Ternyata dan begitu juga di dalam penanganan perkara, saya lupa akan komitmen saya bahwa saya harus tetap setia. Saya tadinya tahun 2000-an di Raden Saleh sudah selalu di Tiberias. Bahkan untuk mendoakan saya juga awalnya ya sebelum sakit ini, saya sampai kejar Pak Periaji supaya saya didoakan supaya saya tidak merokok lagi, supaya saya setia kepada Tuhan. Dan itu mulai saat itu saya berubah. Kembali kepada setelah saya diberkati Tuhan, saya gemuk sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat fotonya. Oh ada fotonya ya Pak ya? Ada. Ada fotonya. Inilah ya? saya dulu sebelumnya. Iya. Ini kenyataan. Ini siapa Pak? Saya John Panggabean. Benar ini Iya, Bapak? fakta. Ini Bapak sekarang Mungkin itu? ada foto yang satu lagi. Oh, ada satu lagi. Yang gemuk itu. Loh. Nah, ini. Ini siapa Pak? Ini saya sendiri. Bapak juga? Ya. Saya juga di tempat ini juga pada saat itu datang. Oh iya. Tetapi sekali-sekali nggak lagi setia. Iya. Setelah 2 tahun saya diberkati Tuhan, saya lupa. Saya gemuk. Tiba-tiba saya tidak bisa jalan. Dan di ujung kiri saya ini sakit sekali. Saya dibawa ke dokter. Dipelihara. Ternyata saya asam urat saya tinggi sekali 11. Ini 11 secara medis sudah sangat-sangat tinggi. Dan ginjal saya bisa akan rusak. Setelah itu, si kasih saya obat. Obat itu saya makan obat alergi karena udah belasan tahun saya tidak pernah makan obat sama sekali. Karena kasih Tuhan. Jadi si kasih obat bingung, dokternya juga bingung. Kebetulan juga dokternya adalah saudara saya juga. Ya kan? Setelah asam urat itu setelah 3 hari akan pulih kembali dan bisa pulang. Pulang lagi saya kedua kali masuk lagi. Karena memang saya selalu makan gak teratur sampai gemuknya gitu. Ya, jadi hati-hati yang gemuk jaga kesehatan juga ya. Ya, tapi bukan yang kurus juga belum tentu sehat, harus dijaga dalam Tuhan. Jadi pada saat itu saya sang gemuk, saya kembali lagi mau dikasih obat alergi, dikasih dirujuklah saya ke rumah sakit yang memang ada profesor khusus ahli darah. Ditusuklah kaki saya dan saya memang sembuh. Tapi setelah gak sampai sebulan masuk lagi. Dan akhirnya pendek cerita saya 10 kali masuk rumah sakit. Sampai ke Penang. Waktu ke-5 sebelum sampai 10 itu ada kawan saya seseorang menyatakan, Pak John ini aja makan. Ini berbentuk kapsul jamu. Makan aja pasti akan sembuh. Saya juga sembuh dari sana. Saya makan. Ternyata saya lebih parah Pak. Lebih parah. Lebih parah ya. Karena apa? Jamunya salah? Jamunya itu tanpa izin. Itu ada di Beslah, disita oleh polisi pada saat itu. Palsu gitu ya? Palsu dilihat ya? istri saya, Pak yang kau makan itu palsu.
Itu udah beres. Setelah saya tidak makan lagi 2 hari kemudian saya ke rumah sakit. Itulah panjang sampai ke Penang dan muntah-muntah dari 78 kilo tinggal 47 kilo. Bayangkan Bapak Ibu. Ini fotonya. Dari 78 jadi 47. 47 ya. Ya. Nah, kalau ini apa? Masih bergaya walaupun sakit kan gitu. Nah, ini fakta ini. Iya. Oh jadi lumpuh juga ya Pak ya? Saya sudah tidak bisa jalan. Saya sudah tidak bisa dibawa anak saya lah setahun pertama, sudah setahun sakit dibawalah saya ke mall itu dalam keadaan kursi roda. Kursi roda ya. Luar biasa. Jadi waktu itu setelah 10 pulang dari ke Penang muntah-muntah lagi. Besoknya saya ke kamar mandi udah mulai jalan begini. Saya berkaca, saya lihat lagi, bukan saya lagi ini saya. Kok jadi kurus sekali nih. Muka saya udah masuk ke dalam gini. Saya katakan saling berkaca, Tuhan, anak saya kan 3 putri. Anak saya laki-laki, seorang pendeta juga sekarang. Puji Tuhan ya. Melayani juga di Tiberias. Kedua juga melayani juga di sini. Pada saat itu mereka masih kuliah. Jadi pemikiran saya, kalau saya ada apa-apa bagaimana orang itu, Tuhan tolonglah panjangkan umur saya. Itu saya katakan. Tetapi kalau Tuhan sudah hampir ngambil saya, asal jangan masuk neraka. Karena saya tahu perbuatan saya yang terakhir itu enggak setia lagi. Terus saya berjalan, ini kamar, Mi, saya udah enggak sanggup lagi. Pi, jangan membunuh kami dong. Kata-kata jangan membunuh itu saya tersentak. Mi, saya udah enggak tahan. Ya berserah aja kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Menangislah kami sejadi-jadinya, menangis sama Tuhan berdoa. Berdoa, saya imani doa saya itu sambil kami perjamuan kudus pada saat itu. Setelah itu saya menyatakan dari musik, saya akan sembuhkan Tuhan. Besoknya kan kantor saya juga kantor besar di Cawang, pindah dekat rumah sekitar 300 meter. Biasanya saya nggak bisa kena matahari, 7 bulan sudah. Saya di kantor berdoa. Kerjaan saya berapa tahun hanya berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya perjamuan, itu Pak ya. Setelah hari itu, setelah kami berdoa sama istri itu, sehari sebelumnya diantar saya kantor besoknya, siang-siang itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan berkenan sembuhkan saya mau jalan di terik matahari ini. Bukan memuji Tuhan, tapi iman saya menyatakan Tuhan akan sembuhkan saya. Saya berjalan, kan sekitar 300 meter jauh, karena kakinya udah masih sakit. Tiba-tiba di gerbang itu dekat, Pi, kok jalan kaki dan kena matahari? Kan Tuhan sudah sembuhkan kata Mami dan itu saya imani. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mulai saat itulah saya sembuh. Sembuh ya. Saya berdoa, saya akan jalan, saya perjamuan kudus. Saya urapi minyak urapan itu tidak apa. Dan saya sembuh. 7 bulan sebelum COVID saya sembuh total. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya tidak pernah periksa lagi. Kalau orang autoimun, dan saya sebenarnya bukan autoimun, osteoporosis. Pengentalan darah, mata saya tidak bisa 10 meter pun memandang. Ternyata sekarang sudah bisa memandang semua yang ganteng-ganteng yang cakap ini kan dari jauh. Ini luar biasa Tuhan itu. Ya, jadi pun kalaupun kesempatan diberikan lagi kepada hidup, kawan-kawan saya juga menyatakan 2 tahun hilang dari peredaran. Disangka sudah ada yang menyatakan sudah tidak ada dia. Ternyata sekarang kembali ada dan saya menyaksikan kemanapun ini, dimanapun saya berada, Tuhan itu sungguh luar biasa dan kita tetap setia beribadah di Tiberias. Puji Tuhan, kita Amin. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi penyakit itu jahat ya Pak ya? Ya. Dari 78 kilo 47. jadi 47. Iya. Tadi itu gede sekali gitu ya Bapak Ya. ya? Sekarang jadi Iya. Sekarang begini, saya udah bisa olahraga lagi Pak. Iya. Jadi gini, dokter yang kebetulan abang saya, dokternya, walaupun suatu ketika dilihatnya saya udah, maaf kata, udah kembali lagi ke komunitas, diundang saya makan malam. Saya tahu yang ditanyakan apa sebenarnya, ini inti pertemuan. Obat apa yang kau makan sehingga bisa sembuh? Saya katakan obat itu sudah saya habiskan, tidak ada lagi uang saya. 2 tahun sakit. Membelinya, tetapi kami sama adikmu berdoa, sujud kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan juga kami perjamuan kudus. Dan saya sembuh dan minyak urapan, saya sembuh. Apa katakan dokternya? Kesembuhanmu adalah mujizat.
Ini fakta. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi dokter bilang obat apa yang kamu makan? Iya, Bapak bilang saya berserah sama Tuhan, sudah. perjamuan kudus, minyak urapan, Dan saya faktanya sembuh. sembuh. Dan dokter itu bilang ini mujizat Mujizat. Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tadinya tuh Bapak udah hopeless ya. Sampai bilang, saya nggak kuat lagi gitu ya. Saya sudah terasa agak setengah terbang begitu perasaan saya. Udah melayang. Oh, udah melayang gitu ya. Saya nggak kuat lagi. Hmm. Ya kan? Tapi entah kenapa istri saya mungkin dalam perkataannya secara gramatikal saya nggak tahu. Jangan membunuh kami, Pak. Saya terkejut, saya katakan obat sudah habis. Ingat, Papi pernah juga merasa disembuhkan Tuhan dulu tahun 95. Sekarang kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, kan kita udah perjamuan kudus dan minyak urapan. Berdoa dan beriman, saya imani pada saat itu. Besoknya juga saya doakan lagi perjamuan kudus dan saya jalan di terik matahari dan saya sembuh. Jadi yang menyembuhkan itu adalah iman kita ini sendiri. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, setelah kita sembuhkan, saya berkegiatan lagi seperti sedia kala. Sedia Puji kala Tuhan. ya. Puji Tuhan. Jadi ini kesempatan kedua ya Pak ya. Kesempatan kedua ya. Makanya tuh istri saya bilang jangan sampai 3 kali katanya. Artinya hati-hati, Pi. Iya, iya, iya. Ya. Bukan judul lagu, bukan Pak. Bukan, iya, Artinya jangan hati-hati, jangan lagi main-main. Kalau udah bernazar. Setia kepada Tuhan sekarang kita setia aja terus. Apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak John bersyukur ya di Tiberias ya. Sangat amat bersyukur, makanya kami setiap minggu di tempat ini, karena anak saya dan menantu saya juga pemain musik di sini, Melayani ya. dan juga Clara juga pemain dan juga anak saya yang satu, semua kami di sini. Jadi sekolah minggu juga kadang kalau udah gantian saya yang jaga cucu saya. Udah grandpa, udah opung ini, tapi belum opung-opung. Artinya saya masih tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah Pak John yang terakhir sebagai penutup yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah mungkin sedang hopeless, udah nggak kuat lagi seperti tadi Pak John dan mungkin udah nggak ada biaya lagi untuk berobat, bisa sembuh Pak? Ya, amin. Saya biaya sudah ada, udah bukan lagi sudah min, yang tadinya ada uang banyak lumayan sampai min. Tapi Tuhan setelah kita dipulihkan dan kita berdoa tetap setia dan berdoa perjamuan kudus, akhirnya dipulihkan semua. Dan sekarang juga bahkan saya berdoa Tuhan biarlah kita menjadi berkat, kami menjadi berkat kepada seluruh keluarga dan semua bangsa di Indonesia ini. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Menjadi berkat. Siapapun saudara dipulihkan, biarlah hidup kita menjadi berkat. Demikian kesaksian Pak John Panggabean, sembuh dari autoimun, juga bebas dari kelumpuhan, dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Doa saya, kita semua mengalami mujizat, karena mujizat masih tetap terjadi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.